Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita berjumpa kembali. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai persamaan trigonometri berbentuk kuadrat. Selamat menyaksikan. Persamaan trigonometri dapat berbentuk persamaan kuadrat ataupun persamaan yang berkaitan dengan polinomial. Nah, persamaan trigonometri yang berbentuk kuadrat dapat diselesaikan dengan cara faktorisasi atau dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Tuh, berikut adalah contoh-contoh persamaan trigonometri bentuk kuadrat. Selanjutnya, kita akan belajar bagaimana menyelesaikan persamaan trigonometri berbentuk kuadrat. Berikut adalah langkah-langkah dalam menyelesaikan persamaan trigonometri bentuk kuadrat. Untuk lebih jelasnya, kita akan membahas contoh-contoh soal dan cara mengerjakannya ya. Oke, untuk soal yang pertama. Nah, ini adalah soal yang pertama. Kita harus menentukan himpunan penyelesaian persamaan trigonometri, yaitu 2 cos kuadrat X min 5 cos X plus 2 sama dengan 0, dimana sudutnya itu mulai dari 0 sampai 360 derajat. Jadi ciri dari persamaan bentuk kuadrat tentu di sininya perbandingan trigonometrinya menggunakan kuadrat atau polinom ya. Nah, untuk menyelesaikannya, sebetulnya ini bisa kita langsung faktorkan, tapi akan lebih sederhana mungkin ya, apabila kita merubah kosinus X. Kita ubah kosinus X sebagai A, sehingga nanti persamaan ini dapat kita tulis menjadi 2A kuadrat min 5A plus 2. Jadi kosinus X-nya kita ganti oleh A. Nah, selanjutnya seperti yang sudah pernah kalian pelajari di kelas 10, persamaan kuadrat ini kalian faktorkan. Kita mencari bilangan pemaktoran gitu ya dari bentuk 2A kuadrat min 5A plus 2. Kalian cari nanti bilangan-bilangan yang memenuhi. Oke, boleh dicoba. Nah, sekarang kita lihat apa yang memenuhi. Ini bilangan-bilangan yang memenuhinya adalah pemaktorannya 2A min 1 kali A min 2. 2A dikali A menjadi 2A kuadrat. Min 1 kali min 2 jadi positif 2. Kemudian ini min 1 kali A, min 1A, min 2 kali min 2, min 4A. Sehingga menjadi min 5A ya. Nah, artinya ada dua kemungkinan yang memenuhi, yaitu 2A min 1 sama dengan 0 atau A min 2 sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita selesaikan satu persatu ya. Untuk 2A min 1 sama dengan 0, maka kita akan memperoleh A-nya itu sama dengan 1/2. Nah, ini belum selesai ya anak-anak. Kita kembali ke pemisalannya. Tadi A itu sebagai apa? A itu sebagai kosinus X. Kita kembali lagi. Kosinus X sama dengan setengah. Nah, ini adalah persamaan trigonometri yang dasar, yang sederhana. Kita cari sudut X yang nilai kosinusnya yaitu setengah. Berapa? Ya, 60 derajat yang dikuadrat 1 dan 300 derajat. Tuh, jadi ada dua nilai X yang memenuhi. 60 derajat dan 300 derajat ya, itu untuk yang pertama. Nah, sekarang untuk yang satu lagi yaitu A min 2 sama dengan 0. Kita selesaikan. A min 2 sama dengan 0. Maka A-nya sama dengan 2. A itu sama dengan kosinus X, sehingga kosinus X sama dengan 2. Nah, sudut kosinus X itu nilai maksimalnya 1. Jadi tidak ada sudut yang mempunyai nilai kosinusnya 2, sehingga ini tidak mempunyai penyelesaian. Jadi yang mana saja yang merupakan penyelesaian? Yang 60 dan
300 derajat ya. Jadi ini anggota himpunan penyelesaiannya. 60 dan 300 derajat. Oke, selanjutnya contoh yang kedua. Contoh kedua merupakan persamaan tangan berbentuk kuadrat. Tangan kuadrat X plus tangan X min 12 sama dengan 0. Ini koma ya. X-nya dari 0 sampai 360 derajat. Nah, serupa dengan yang tadi, akan lebih mudah kita ganti tangan X-nya menjadi A misalnya ya. Sehingga persamaan itu menjadi A kuadrat tambah A min 12 sama dengan 0. Selanjutnya kita faktorkan. Faktorkannya kita akan memperoleh ini A min 3 kali A plus 4. Min 3 kali plus 4 min 12. A kali A kuadrat. Nanti ini negatif 3 tambah positif 4. Jadi positif 1. Nah, seperti halnya yang tadi, kita mempunyai dua kemungkinan, yaitu A min 3-nya sama dengan 0 atau A plus 4-nya sama dengan 0. A min 3 sama dengan 0, maka A-nya sama dengan 3. Apakah mempunyai penyelesaian? Mempunyai. Tangan itu berbeda dengan kosinus ataupun sinus. Nilai maksimumnya tidak terhingga. Jadi ada sudut yang nilai tangannya adalah 3. Bagaimana mencarinya? Mencarinya kalian ini ya, berarti X itu tangan inverse tangan dari 3. Kita tidak bisa mencari secara manual, tapi harus menggunakan kalkulator. Kalian gunakan kalkulator, maka akan diperoleh sudutnya, yaitu di kalkulator itu akan ditemukan ini 71,56 derajat. Nah, tangan itu untuk sudut dari 0 sampai 360 akan ada dua sudut yang bernilai 3. Caranya 71,56 tambah 180. Tambah 180 jadi 251,56. Jadi ini ada dua nilai yang memenuhi. Ini yang di kuadran 1, 71,56, dan ini yang di kuadran 3, 251,56 ya. Tuh, yang satu lagi, A plus 4 sama dengan 0. Kita peroleh A-nya negatif 3. Tangannya negatif, A-nya negatif 4. Tangannya sama dengan negatif 4. Berarti X-nya itu tangan inverse dari negatif 4. Nah, kita gunakan kalkulator juga. Ini juga ada penyelesaiannya karena nilai tangan itu dari negatif A hingga sampai A hingga. Jadi semua bilangan real akan ada sudutnya gitu ya. Nah, gunakan kalkulator maka kita peroleh 104,04 derajat lalu ditambah 180 jadi 284,04 derajat. Mungkin ketika pertama kali membuka kalkulator, bukan ini hasilnya, tapi hasilnya negatif. Nah, kalian tambahkan dengan 180. Jadi ini. Nah, jadi ada berapa? Ada 4 yang memenuhi. 1, ya, 71,56, 104,04, 251,56, dan 284,04. Itu untuk tangan. Nah, satu soal lagi ya. Nih, coba kita lihat. Nah, ini sedikit berbeda dengan soal yang sebelumnya. Di sini bentuknya kuadrat, tapi ini ada sinus, ada kosinus. Tentunya kalau persamaannya seperti ini tidak bisa kita langsung selesaikan. Kita tidak bisa langsung memfaktorkan, tapi kita harus, caranya bagaimana? Kita harus merubah salah satu sehingga menjadi perbandingan yang sama, mau merubah jadi sinus atau kosinus. Nah, di sini yang paling mudah adalah merubah yang ini, yang sinus kuadrat X. Tuh ya. Nah, persamaan ini dapat diubah menjadi 1 min cos kuadrat X min cos X plus 1. Dari mana ini? Nah, kalian ingat identitas trigonometri bahwa sin kuadrat X itu sama dengan 1 min cos kuadrat X. Sehingga ini menjadi sin kuadrat X menjadi 1 min cos kuadrat X min cos X plus 1. Kita sederhanakan ya anak-anak.
Jadi negatif cos kuadrat X min cos X. Nah, ini 1 tambah 1 menjadi 2. Nah, biasanya akan lebih mudah kalau suku yang pertamanya positif ya. Berarti kita kalikan dengan negatif 1. Sehingga ini menjadi positif, ini menjadi positif, dan ini menjadi negatif. Diperolehlah bentuk persamaan trigonometri bentuk kuadrat, yaitu kosinus kuadrat X ditambah cos X dikurang 2 sama dengan 0. Ya. Nah, selanjutnya seperti yang sebelumnya, kita misalkan kosinus X-nya sebagai A, sehingga menjadi A kuadrat plus A min 2 sama dengan 0. Tuh, kita pakarkan. Bagaimana faktornya? Ini A, berarti pasti nanti di depannya A dengan A. Belakangnya min 2, berarti ada yang positif, ada yang negatif. 2 itu tidak banyak pilihannya, pasti 1 dan 2. Sehingga ini pemfaktorannya. Kali A kuadrat, negatif 1 kali 2, positif 2, negatif 2, negatif 1 tambah 2, positif A. Next, kita lanjutkan, kita selesaikan. A negatif A dikurang 1 sama dengan 0, atau A tambah 2 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh yang ini dulu, A min 1 sama dengan 0. Sehingga A-nya sama dengan 1. A itu tadi kosinus, berarti kosinus X-nya 1. Berapa sudut yang nilai cos-nya 1? Berapa? Ya, ada 2 ya. Ada 2 nilai yang memenuhi, yaitu 0 derajat dan 360 derajat. Untuk yang satu lagi, ini A plus 2 sama dengan 0, berarti diperoleh A berapa? A-nya negatif 2 ya. Negatif 2 itu berarti tidak ada yang memenuhi ini. Ini tidak ada yang memenuhi. Jadi cukup. Jadi hanya ada 2 yang memenuhi, yaitu 0 dan 360 derajat. Nah, gitu.